saudaraku, mari tetap kesetiaan Tuhan akan nyata terus dalam kehidupan kita. Mari kita kembali tundukkan hati dan pikiran kita, berdoa. Kita akan sama-sama mendengarkan firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sepanjang jalan kehidupan kami, Engkau menuntun kehidupan kami dengan kasih-Mu yang teguh, yang terus mengajar kami supaya tetap memandang kepada Engkau saja sebagai pusat dari pengharapan kami dan tempat di mana kami melihat segala sesuatu yang baik untuk kami jalani dan kami beritakan kepada semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kami kembali kesehatan yang baik, yang sangat berharga. Kami ingin mempergunakan tubuh yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus ini untuk memuliakan Engkau dan melayani-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami kembali dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa, mengubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudaraku. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini. Ya, terima kasih semuanya atas kebersamaan kita. Saudaraku, ini adalah hari di mana menjelang hari libur panjang ya, Bapak Ibu Saudara ya. Libur panjang Lebaran nanti para pekerja bisa menggunakan waktunya yang cukup untuk beristirahat dan ya mungkin mengadakan perjalanan refreshing kemana, ke tempat yang sudah direncanakan untuk menikmati masa liburan ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat dan tetap berhati-hati dimanapun mengadakan aktivitasnya. Ya, Tuhan memberkati dan menyertai segala apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya. Namun pada pagi hari ini saudaraku, kita masih akan kembali lagi bersama-sama melanjutkan lagi apa yang sudah kita lihat kemarin, bagaimana kita dengan kesadaran yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan untuk melihat keadaan ya di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara ya, di mana Paulus mengatakan ini adalah zaman yang sukar ya, zaman yang sulit ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan di akhir zaman kasih karunia ini ya, memang tanda-tanda peperangan itu akan terus terjadi ya, antar bangsa, antar negara ya, karena keserakahan daripada pemimpin dunia ya, yang menginginkan agenda kehidupan yang mereka tetapkan menjadi kebanggaan mereka, Bapak Ibu Saudara, harus mereka capai, begitu ya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, semuanya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana Tuhan yang mulia, yang memberkati hidup saudara dan saya saat ini adalah bagaimana kita tetap percaya
bahwa hanya karena kita terhubung dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, mempercayai sepenuhnya salib Yesus Kristus adalah merupakan puncak daripada kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan Allah, dan di sanalah tertanam seluruh kehidupan kita yang membawa manfaat yang terbaik, ya, baik kemarin, hari ini, dan di masa yang akan datang. Semua tumpuan daripada harapan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah karena apa yang telah Tuhan Allah lakukan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Dan saudara-saudaraku, sekali lagi dan berulang-ulang firman Tuhan tegaskan bahwa terlalu minim minat daripada orang-orang yang mencintai dunia ini untuk mendengarkan berita tentang salib Yesus Kristus. Karena memang Alkitab sudah katakan, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah katakan bahwa berita Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah adalah dianggap sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan dunia akan terus, Bapak Ibu Saudaraku, membangun segala sesuatu, ya, berita-berita yang mereka inginkan, ya, isu-isu yang mereka kembangkan, ya, dan segala sesuatu yang mereka tawarkan, ingin mereka tampilkan, mereka banggakan, semuanya, Bapak Ibu Saudara, di luar adalah di luar daripada kehendak Allah, yaitu supaya pusat perhatian manusia itu bukan kepada salib, ya, tetapi itu adalah cara iblis yang menipu hasrat dan keinginan daripada manusia, ya, mengalihkan perhatian mereka dari berita kasih karunia Allah, salib Yesus Kristus, supaya manusia bisa membanggakan diri dengan apa yang mereka lakukan. Mereka harus menjauhkan diri dari keinginan untuk mempercayai salib Yesus Kristus, karena di atas salib Yesus Kristus, disitulah segala kesombongan manusia dipatahkan, ya, segala keangkuhan manusia dipatahkan, dan segala hal yang manusia ingin mengangkat dirinya, ingin membenarkan dirinya, Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatunya itu semuanya telah diremukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka, ya, kemarin kita sudah lihat, kita harus selalu mewaspadai, amin, ya, perkembangan zaman saat ini, ya, zaman akhir dari masa kasih karunia saat ini adalah, ya, meskipun tidak secara spesifik menunjukkan tanda-tanda seperti akhir zaman nubuatan untuk bangsa Israel, karena berbeda akhir zaman untuk tubuh Kristus, masa kasih karunia sekarang ini itu berbeda. Paulus sampaikan karena ini adalah rahasia Allah yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan, belum pernah diberitakan oleh para nabi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ya, cara iblis pun untuk mengkelirukan, atau cara iblis pun untuk menyesatkan manusia, itu lebih kepada kesesatan pengajaran-pengajaran, ya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku,
tidak fokus kepada fenomena-fenomena dunia ya yang menjadi tanda kita melihat akhir zaman saat ini, ya, meskipun tentu itu juga adalah hal yang bisa mendorong kita untuk mencermati kejahatan hati manusia di dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, persoalan yang paling utama adalah kalau kita lihat iblis itu bekerja melalui penyesatan di pengajaran-pengajaran, ya, keyakinan-keyakinan, kepercayaan, sistem kepercayaan daripada manusia yang semakin menyimpang jauh. Ya, tadi sebelum kita mulai Zoom kita pagi ini berdiskusi dengan seorang ibu tadi bahwa memang benar, ya, saat ini sudah semakin sulit membangun kepercayaan, ya, di antara trust di antara sesama manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, makin menipis, ya, kepercayaan yang bisa dipegang atas sesama manusia, sehingga memang itu yang iblis inginkan, supaya sistem kepercayaan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dijaga dengan jujur oleh semua orang, tetapi semua orang akan berupaya untuk mencari kepentingannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang Paulus katakan tentang zaman akhir saat ini, ya, ini adalah zaman yang sangat sulit, ya, zaman yang sangat keras, di mana hati manusia semakin jauh dari kerinduan untuk ingin hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi sebagaimana Paulus katakan, meskipun mereka beribadah, tetapi sebenarnya itu hanya ritual keagamaan yang mereka lakukan untuk membenarkan diri dan hanya mengulang-ulang sesuatu yang basi, ya, di hadapan Tuhan, karena tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya dengan karya Kristus di atas kayu salib, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka di tengah-tengah kesulitan ini, ya, setiap orang percaya harus terus dibangun hikmatnya, harus semakin berhikmat terus. Amin, Bapak Ibu Saudara, supaya dengan hikmat Tuhan kita bisa tetap berkarya, ya, melakukan segala sesuatu terhubung dengan rencana dan kehendak Allah, dan tidak ada orang percaya yang mengalami kejatuhan, dan tidak ada orang yang percaya yang termakan oleh keadaan zaman yang buruk saat ini, tetapi semakin hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus kepada kesalehan hidup dalam ibadah yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya hati kita semua dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita, serta pertanggungjawaban di dalam tugas pemberitaan Injil kepada semua orang sejauh Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kembali lagi, saudara, bagaimana kita bercermin, ya, bagaimana kita melihat gambaran yang sangat jelas dari kuasa yang bekerja, ya, oleh kasih karunia Allah yang bisa kita lihat melalui contoh keteladanan yang dialami oleh rasul kita, rasul bangsa lain, Rasul Paulus, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat sekali lagi, saudaraku, di 1 Korintus, di 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ya. Kemarin kita lihat di pasal 11 bagaimana Rasul Paulus menghadapi, ya, rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, ya, mereka yang menyamar, ya, sebagai malaikat terang, pelayan-pelayan, menyamar sebagai pelayan-pelayan
kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menaburkan benih yang mematikan kerohanian daripada manusia, mematikan kerohanian daripada umat, mematikan kerohanian daripada masyarakat, dan membutakan mata hati semua orang. Itulah tujuan daripada pekerja-pekerja yang menyamar seperti pengajar-pengajar, pelayan-pelayan mengatasnamakan Kristus, tapi sesungguhnya mereka tidak membawa keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di 2 Korintus pasal 12, oleh sebab itulah Paulus katakan, saudara-saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-7, dari ayat 7, 2 Korintus 12 ayat 7, dikatakan di situ, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus sebelumnya tentu konteksnya menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang sangat luar biasa, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara tatap muka, dan di mana Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus harus menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang apa yang sudah dicapai oleh Yesus Kristus, baik melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dan juga kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus Kristus mengajarkan langsung kepada Rasul Paulus, dan supaya Rasul Paulus benar-benar mengajarkan kebenaran itu kepada semua jemaat, kepada semua orang, sebagai dasar daripada kekuatan hidup untuk bertahan terhadap berbagai pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan sementara Tuhan memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tujuannya di sini kita lihat adalah bahwa Allah pun, Bapak Ibu Saudaraku, tetap merendahkan diri, merendahkan hati daripada hambanya, Rasul Paulus, tidak memanjakan dia, tidak memanjakannya, tidak membuat Rasul Paulus itu menjadi seseorang yang dianggap bukan manusia biasa, tetapi Paulus juga, saudaraku, diberikan bahkan Tuhan memperhadapkan dia kepada berbagai-bagai masalah, yang sulit, yang rumit, masalah kehidupan yang keras, dikelilingi oleh orang-orang yang menolak kebenaran Injil, dikelilingi oleh orang-orang yang benci kepada salib Kristus, dikelilingi, dan bahkan banyak orang yang berusaha untuk mencegah dia supaya dia tidak maju di dalam pelayanannya, supaya berhenti memberitakan salib Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya itu, bahkan secara jasmani, secara fisik pun, saudaraku, masih terdapat kelemahan-kelemahan secara fisik, yang dialami oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa dia tidak dimanjakan oleh Tuhan, sekalipun sudah pernah berjumpa. Dan berkali-kali Tuhan Yesus menunjukkan wajahnya kepada Rasul Paulus dan menyampaikan firman-Nya secara langsung. Pewahyuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus tidak membuat Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi seseorang yang diistimewakan oleh Tuhan dalam hal dia menghadapi kesulitan hidup, tetap juga pencobaan yang
sangat berat harus dihadapinya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan Tuhan sedang menghukum dia, bukan Tuhan sedang membuat Rasul Paulus supaya hancur hidupnya atau ingin membuang dia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa jawaban Tuhan ya kepada Rasul Paulus di ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, sebab justru dalam kelemahanlah, ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, barangkali kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, penilaian daripada semua orang adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa itu adalah dianggap orang yang memang tidak kekurangan dalam soal apapun, yang selalu bisa melakukan apapun yang dia mau, ya, apapun yang ingin dia capai, ya, selalu bisa dilakukannya, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah pandangan manusia orang yang hebat, orang yang sanggup, orang yang dianggap mempunyai level di atas adalah orang-orang yang mempunyai segala fasilitas yang bisa membuat apa saja apa yang diinginkannya. Tapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Amin. Di hadapan kebenaran Allah tidak seperti itu penampilan daripada kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, justru ya dikatakan di sini, jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa Kristus turun menaungi setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa. Ini adalah arus yang berbeda dengan arus dunia. Kalau arus dunia, Bapak Ibu Saudaraku, mereka berpikir bahwa kelebihan-kelebihan mereka, kehebatan, kecanggihan, ya, kepintaran, ya, apa yang mereka capai, ya, untuk mereka bisa banggakan, itulah mereka anggap, Bapak Ibu Saudaraku, nilai yang tertinggi, ya, yang pantas untuk dicapai di dalam kehidupan ini. Tapi di dalam iman kepada Kristus Yesus, di dalam kehidupan yang baru kita, di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan apa yang kita capai, bukan apa yang ditampilkan oleh dunia ini yang menjadi sumber daripada kebanggaan dan kekuatan kita. Tidak. Tapi Paulus katakan, sadar betul dia, Bapak Ibu Saudaraku, dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang mencukupkan. Amin. Apapun yang diupayakan oleh manusia, kerja keras manusia tidak akan bisa mencapai tujuan hidup yang tertinggi, ya, nilai yang tertinggi, yaitu nilai yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya bekerja untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bekerja untuk membangun, ya, nilai-nilai kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah karuniakan kepada kita, supaya kita menampilkan itu sebagai pengalaman pribadi kita dan pengalaman bersama kita, ya, bersama dengan Kristus dan bersama dengan saudara seiman, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita dan semua orang kudusnya Tuhan di dalam tubuh Kristus. Sekalipun dunia barangkali melihat bahwa kita ini tidak layak diperhitungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak terpengaruh dengan hal itu. Amin. Kita sama sekali tidak divalidasi, ya, kehidupan kita tidak divalidasi oleh persetujuan daripada manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Tuhanlah yang mencukupkan apa yang kita perlukan, supaya kita bisa tetap belajar setia untuk percaya dan melayani Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa di sini, saudaraku, ya.
Karena sebab dikatakan, Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku perkataan seperti ini bisa keluar dari pengakuan seorang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus, yang tidak mengerti kebenaran firman. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah benar-benar lahir dari manusia batiniah. Amin. Dari manusia baru, dari manusia ciptaan baru, dari manusia yang diciptakan oleh Kristus di dalam kekudusannya. Jadi di dalam diri saudara, di dalam Kristus, dalam diri saudara, dalam diri kita semua ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kekuatan yang bergantung kepada kasih karunia Allah, yang memberikan kepada kita suatu sistem kehidupan yang bersandar kepada kuasa anugerah Allah dan yang menaungi kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, yang membukakan kepada pikiran dan hati kita bagaimana firman Allah terus memberikan gambaran yang semakin terlihat jelas, seperti apa kemuliaan Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai kelemahan di sana sini, tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjadi sarana bagi kasih karunia Allah untuk mengerjakan kekuatan di dalam keyakinan dan batin kita untuk terus bersandar kepada Tuhan Yesus, dan kasih karunia-Nya turun menaungi kita, memampukan kita, amin, menyanggupkan kita untuk bertahan selalu setia kepada Tuhan Yesus, selalu bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 ditutup dengan begitu indah oleh Rasul Paulus. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah perbedaan yang sangat jauh, orang yang hidup dicukupkan oleh kasih karunia Allah dengan orang-orang yang merasa bahwa hidupnya adalah dipimpin oleh pikiran dunia itu sendiri, saudaraku, bahwa mereka orang-orang yang tidak hidup berdasarkan kasih karunia Allah akan merasa bahwa apa yang mereka miliki di dunia ini itulah identitas hidup mereka. Tapi saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan, kita selalu melihat identitas diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, nama baik kita, amin, kehormatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu yang ingin kita banggakan adalah karena kita tahu kita lemah, tapi kasih karunia Tuhan itulah yang menjadi kebanggaan kita, yang membuat kita menjadi tetap rendah hati di hadapan Tuhan seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak memanjakan dia, Tuhan tidak memberikan kepadanya apa yang menjadi keinginan-keinginan dirinya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Dilatih terus bahkan dengan disiplin yang sangat tinggi. Bukan kehendakku, seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudaraku. Ada keinginan di sana sini, ada berbagai macam Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang kita ingin capai, dan apapun Bapak Ibu Saudaraku, berbagai hal kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan di dunia ini dengan segala macamnya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sebagaimana Yesus katakan di dalam doanya, bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa di surga itulah yang jadi. Amin. Sama seperti doa itu motivasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita tentunya mempunyai kebutuhan di sana sini,
mempunyai kekurangan di sana-sini. Kita ingin dilengkapi di sana-sini Bapak Ibu Saudaraku selama kita masih ada diberi kesempatan hidup di dunia ini. Tapi saudara-saudaraku, ingatlah baik-baik, yang dapat mencukupkan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan adalah kebutuhan manusia batiniah kita. Amin. Jangan kita biarkan menjadi liar keinginan-keinginan kita, ya, karena itu akan bisa jatuh mengikuti keinginan dunia. Kita harus terus mengarahkan keinginan kita sebagaimana yang Allah inginkan, dan bagaimana kasih karunia Allah itu menjadi tempat bagi kita belajar untuk mendidik kita, melatih kita, dan mengoreksi kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tetap percaya bahwa hanya kasih karunia Tuhanlah yang mencukupkan, yang memberikan kepuasan hidup, kepuasan hati, kepuasan jiwa, kepuasan pikiran kita, dan yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pegang teguh kebenaran itu, sebab itu semuanya lahir, ya, bersumber daripada kekuatan salib. Amin. Salib yang dibenci oleh dunia adalah merupakan, ya, tempat pengharapan kita yang sesungguhnya, supaya kita bisa tetap berdiri tegak, ya, menjalani kehidupan kita untuk senantiasa bisa kita tenang dan damai bersama dengan Kristus Yesus. Hidup kita terus diperlengkapi. Amin. Ajak semua orang Bapak Ibu Saudaraku untuk mendengarkan berita salib. Amin. Ya, ajak semua orang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bahkan tadi pagi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya beberapa jam yang lalu, ya, kira-kira jam 1 dini hari tadi, saya jemput anak saya yang pulang dari Cirebon di stasiun kereta api Jatinegara. Ya, di sana ada tempat duduk di sana. Saya lihat ada sopir-sopir taksi di sana sementara menunggu kehadiran dari kereta api tiba, penumpang-penumpang tiba. Bapak Ibu Saudara, saya mulai perbincangan di sana, saudaraku, untuk membuka pembicaraan, untuk mengarahkan pemberitaan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kekuatan kita sebagai tongkat pengukur bagi kita untuk melihat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, sukacita Kristus terus memenuhi hati kita. Amin. Ya, masalah boleh terjadi, tetapi masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, beritakan terus Bapak Ibu Saudaraku, bawa terus berita ini kepada semua orang dimanapun dan di hadapan siapapun. Saudara dan saya mempunyai keberanian iman untuk menyatakan pengharapan kita bahwa kasih karunia Tuhanlah yang mencukupkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami bisa bersama-sama, ya Bapa di surga, merendahkan hati kami, menundukkan hati dan pikiran kami, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya, yang telah mengampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala keburukan kami, dan segala rintangan, segala pencobaan ujian yang harus kami hadapi, semuanya sudah terlebih dahulu dipatahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sekarang kami hanya menikmati kasih karunia Tuhan yang selalu cukup dan terus mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami terus bangkit, berdiri dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, untuk terus bersaksi kepada semua orang bahwa hidup kami telah dimerdekakan dari dosa, hidup kami telah dimerdekakan dari segala belenggu, segala hal yang buruk. Semuanya telah diubah oleh Tuhan Yesus menjadi kemuliaan dan hormat pujian untuk nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kebaikan-Mu ini, dan ini adalah merupakan kebanggaan kami di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi saudaraku. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.